Nah, thank you sekali lagi teman-teman yang udah mau datang, yang udah mau ikut. Kayak gue bilang tadi, gue personally kenal setiap dari kalian gitu. Jadi it's an honor for me gitu bisa bisa ngomong gitu. Dan balik lagi, gue senang untuk cerita gitu ya. Terlepas dari kalian mungkin sudah pernah dengar cerita gue nih atau enggak, tapi gue merasa dengan gue menceritakan ulang itu bisa kasih perspektif baru, itu bisa kasih insight yang baru, itu bisa kasih juga mungkin satu apa ya, pembelajaran juga buat orang-orang yang dengar gitu. Jadi untuk yang belum kenal, gak ada yang lu kenal ya, di sini udah kenal semua ya. Nama gue Edo gitu. eh Memang ini berarti sudah masuk tahun ke-7, berarti tahun ke-7 gue berkarir dari setelah lulus dari psikologi Atmajaya. Kemudian ketika lulus gue langsung kerja, sempat ngalamin ada pasang surut, ada ups and downs-nya, ada ngalamin nganggurnya, ada ngalamin depresinya, putus cinta, masalah keluarga. Wah, banyak yang terjadi selama 7 tahun terakhir gitu. Nah, ini yang kurang lebih akan gue rangkum ke dalam 2 jam. Gila, gimana caranya gue bisa ngerangkum pengalaman 7 tahun ke dalam 2 jam ngobrol ya gitu. Tapi paling nggak kalian bisa nangkap esensinya gitu, bahwa ada hal-hal yang sama yang juga terjadi sama kalian. Gue asumsikan hidup nggak selalu gampang, pasti ada ups and downs-nya. Mungkin aja kebetulan belakangan ini kalian lagi ngalamin burnout, atau mungkin kalian sudah pernah ngalamin itu, atau mungkin di sekitar kalian ada orang-orang yang lagi ngalamin burnout juga gitu. Jadi gue yakin topik ini jadi sesuatu yang relevan bukan cuma buat orang lain, bukan cuma buat kalian, bukan cuma buat gue doang gitu, tapi ya kayak literally everyone sih gitu. Kayak bener-bener kayaknya belakangan ini semakin banyak orang yang mungkin bilang cerita, "Dok, gue lagi burnout, Dok, gue lagi stres, Dok, gue lagi pusing, Dok, gue lagi..." Wah, jadi memang kayaknya memang meningkat, terutama juga ketika pandemi gini. Dan gue seneng sih gitu, karena gue ada di lingkungan di mana gue bisa belajar itu. Artinya dari kuliah, kemudian ketika kerja, kemudian ketika gue nganggur sekalipun, itu gue di apa ya, dihadapkan pada situasi-situasi di mana gue harus aware gitu, apa yang terjadi sama sama gue, apa yang terjadi sama lingkungan gue. Ketika gue udah mulai ngerasa stres, udah mulai ngerasa burnout, itu sudah mulai dilatih gitu. Jadi ini yang mungkin lebih banyak yang bakal gue share ke teman-teman semua juga gitu. Jadi terakhir nanti kita juga mungkin bahas tentang apa aja sih kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk ngatasin burnout itu sendiri gitu. Nah, mungkin gue mulai cerita dari mana ya? Mungkin singkat ya konteksnya. Gue mulai ngerasa paling burnout itu ketika akhir tahun lalu. Jadi ketika pandemi mungkin lagi tinggi-tingginya, mungkin lagi mulai berasa banget gitu. Nah, itu salah satu momen terberat dalam hidup, dan kemudian juga di mana gue ya ngerasa bahwa gue udah capek gitu. Jadi kata kunci pertama gitu, kalau kalian udah mulai notice burnout, itu adalah capek, rasa lelah, baik fisik dan mental. Artinya secara fisik itu kayaknya ngerasa, "Kok gue lemes banget ya, kok gue capek banget ya." Dan itu terjadi sepanjang waktu. Itu terjadi seharian, itu terjadi seminggu, itu terjadi bisa jadi bahkan sebulan. Jadi kata kuncinya adalah dia dia konstan gitu. Jadi dia terjadi konsisten, dia terjadinya benar-benar ya udah gitu, nggak kenal waktu. Pagi bangun ngerasa lemes, malam mau tidur nggak bisa tidur karena ngerasa lemes. Itu terjadi terus menerus gitu. Jadi eh, fisik gitu ya, mungkin juga salah satu indikator paling paling kelihatan dari burnout itu adalah eh, jadi gampang sakit gitu. Kemudian juga rambut rontok. Udah mulai ini gue baru bukan botak ya, ini maksudnya bukan karena stres ya, ini memang gue cukur dengan sengaja ya. Ya, tapi memang itunya rambut rontok. Kemudian juga berat badan turun. eh itu ada penjelasannya. Itu nanti gua akan sedikit singgung soal how our body responds to stress, ke burnout. Itu ada hubungannya sedikit dengan biologi, sedikit dengan kimia gitu. Jadi itu memang berhubungan ke sana juga. Tapi yang paling
paling kentar, paling kelihatan itu adalah memang rasa capek, rasa lelahnya itu, gitu. Nah, itu fisik, gitu. Nah, mungkin sebelum sebelum gue lanjutin lagi, itu tadi gue belum sempat ngejelasin ya, burnout itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya burnout itu ngomongin soal uh, kita punya stres, kita punya tingkat apa ya, overwhelmed itu di atas kontrol kita. Jadi kalau yang membedakan dia dengan stres adalah stres itu sesuatu yang normal sebetulnya, sesuatu yang secara umum setiap orang pasti ngalamin itu, karena kita ngomongin stres itu ya adalah kita punya challenge, kita punya apa ya, tugas, mungkin punya tanggung jawab, dan kita ngerasanya ini overwhelming, ini banyak gitu. Tapi yang membedakan itu dengan burnout adalah ketika kita merasa bahwa stres ini masih bisa kita manage. Kita masih merasa punya kontrol atas si stres itu, atas masalah itu, atas sumber stres itu, gue sebutnya stresor gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa at some point kita masih punya kontrol atas itu, we're gonna feel better gitu. Kita akan ngerasa, oh ya udah, gue tahu gue stres, gue tahu gue capek, tapi gue masih bisa manage ini, gue masih bisa ngerjain ini, gue masih bisa bahas ini, gue masih masih punya energi untuk ngerjain itu. Nah, ketika stres itu kemudian tidak ditangani, kemudian tidak diperhatikan, atau bahkan kita sendiri bisa jadi kita tidak notice bahwa kita lagi ngalamin itu bisa berujung pada burnout. Jadi burnout itu gampangnya dia efek dari stres yang berkepanjangan aja. Jadi artinya ketika benar-benar dia kayaknya udah gede banget, sudah tidak terkontrol, kita mungkin juga nggak tahu gimana cara ngatasinnya, dan fasenya mulai masuk ke burnout itu adalah tadi itu. Jadi artinya kalau tadinya kita masih mau ngerjain, kita misalnya masih mikirin itu, ketika udah masuk burnout itu biasanya kita udah mulai apa ya, disengage, sudah mulai nggak attach lagi dengan itu. Jadi artinya ya, sesuatu yang tadinya kita kerjain, kita mikir kayak, gue malas ngerjain ini, kayaknya nggak ada gunanya gue ngerjain. Jadi kita mulai menghindari itu. Atau mungkin misalnya kayak tadi, gue masih punya energi lah buat ngerjainnya, tapi karena ngerasa bahwa gue udah mulai capek, gue udah mulai lemes, sudah mulai nggak bisa ngapa-ngapain, udah jadi kita bisa nggak ngerjain itu gitu. Nah, burnout juga berhubungan juga dengan emosi, dengan feeling apa yang kita rasain gitu ya. Kalau stres biasanya ya, kalian kalau ngalamin stres biasanya kayak gimana sih? Biasanya mungkin lebih gampang marah, bisa lebih agresif, lebih gampang ngomel-ngomel, misuh-misuh bahasa Jawanya. Kemudian kalau misalnya ngomongin malam-malam gitu, mungkin ada berasa overwhelm, mungkin ada anxiety, udah ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu. Nah, itu kalau pas di fase burnout itu juga ada, tapi biasanya juga ditambah dengan levelnya itu benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Jadi kayak gue bilang tadi di awal ya, bahwa pada at some point stres itu normal, stres itu sebetulnya perlu, masih bisa selama dia masih bisa di-manage. Tapi begitu dia sudah levelnya sudah jauh banget, dan kita ngerasa bahwa kita nggak bisa manage itu, nah itu bisa mulai ngarah jadi burnout. Nah itu tadi, ketika kita ngerasa ada anxiety, ngerasa ada marah, dan kita ngerasa kita nggak bisa kontrol ini. Gue nggak tahu kenapa gue marah misalnya gitu. Gue nggak tahu kenapa gue bisa marah untuk hal kecil misalnya. Itu mungkin yang bisa jadi mulai pertanda bahwa gue udah mulai burnout nih. Atau misalnya gue nggak tahu kenapa gue bisa setakut ini, kenapa gue nggak tahu gue bisa sekhawatir ini gitu. Kalau kita tidak merasa bahwa kita tidak bisa mengontrol itu, nah itu artinya sudah mulai mengarah ke burnout gitu. Dan ya mungkin kalian bisa sebutlah berbagai macam bentuk emosi negatif lainnya. Jadi pada dasarnya burnout itu adalah efek dari stres yang berkepanjangan, dan kemudian kita tidak bisa kontrol itu. Itu kalau ngomongin feeling, kalau ngomongin emosi. Kemudian burnout itu juga bisa kelihatan dari bagaimana kita engage terhadap sesuatu. Bisa itu pekerjaan, atau mungkin kita lagi ada aktivitas, atau bahkan mungkin main sekalipun. Pokoknya aktivitas apapun yang kita lakukan itu bisa kelihatan dari situ. Nah, termasuk juga kalau teman-teman di luar sana mungkin ada yang nganggur, mungkin mikirnya kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nganggur ya. Tapi sebetulnya burnout juga bisa dialami orang-orang yang nganggur gitu. Walaupun mereka misalnya nggak ngapa-ngapain, tapi seharian itu mereka ngapain gitu. Maksudnya entah mereka main kah, entah mereka tidur, entah mereka ada aktivitas itu. Nah, itu juga bisa kelihatan dari situ
apakah ini levelnya sudah masuk burnout atau enggak gitu. Nah, kalau kata kuncinya adalah kalau misalnya masih stres, dia masih engage at some point, dia masih masih engage, dia masih ngerjain itu, dia masih mau melakukan itu. Ketika dia sudah masuk burnout, biasanya sudah benar-benar dia mau ninggalin. Biasanya benar-benar tidak mau dikerjakan. Kalau bisa, yaudah gue nggak ngeliat lagi ada kegunaan dari pekerjaan ini. Jadi ngapain gue dikerja? Jadi pikiran-pikiran itu juga mulai datang gitu. Jadi udah mulai disengage dari aktivitasnya. Kalau ngomongin yang ketiga, relationship, kayak gue bilang tadi mungkin juga bisa berpengaruh ke orang sekitar, mungkin juga bisa bisa di-notice dari teman-teman, keluarga, biasanya orang-orang terdekat, teman-teman kantor. Nah, itu biasanya udah mulai kelihatan juga. Kalau stres, kita at some point mungkin masih bisa ngelola itu, mungkin kita masih bisa, nyimpen di diri sendiri, atau mungkin kita bisa ceritain ke teman-teman kita, gitu. Tapi ketika kita udah masuk burnout, biasanya nggak biasanya, bisa terjadi adalah kita tidak tidak mau cerita. Artinya kita tidak mau bilang, kita cenderungnya, bisa ada kecenderungan denial juga. Artinya, ya udah kita kita tahu bahwa kita capek, tapi kita nggak mau bahas itu. Karena balik lagi, sifatnya adalah dia berusaha mendisengage, dia berusaha kabur jadi itu. Jadi kalau bisa gue nggak usah ngomongin itu deh. Kalau bisa gue nggak usah mikirin itu. Kalau bisa gue nggak usah. Jadi bisa ada denial juga. Dan kemudian kalau misalnya ngomongin relationship, satu bisa jadi lebih gampang marah, bisa lebih gampang curigaan sama orang, dan kecenderungannya adalah juga empatinya jadi turun. Jadi biasanya ketika kita datengin sama teman, misalnya teman-teman curhat, mungkin sesuatu yang sifatnya simple, mungkin sesuatu yang sifatnya kayak ya udah dia curhat masalah dia sehari-hari, tapi kita bisa jadi sangat cynical, sinis gitu ya, bisa jadi sangat sangat meremehkan gitu, kayak ah lu gitu doang, bisa dalam hati gitu ya, lu gitu doang gitu, gue perasaan lebih lebih ini deh gitu, lebih lebih parah lagi deh gitu. Jadi bisa bisa jadi sangat sinis, bisa jadi kemudian meremehkan, dan yang kata kuncinya juga adalah empatinya bisa jadi turun di situ. Berantem, iya. Jadi ini juga nanti gue bisa ceritain juga ketika gue udah mulai ngalamin burnout itu, gue jadi kayak ngajak semua orang ngajak berantem gitu. Kemudian juga mulai curigaan, mulai menghindari orang biasanya, karena balik lagi ya ngerasanya kayak gue nggak mau ketemu orang, gue nggak mau bersosialisasi, maunya sendirian aja. Yang keempat, ngomongin soal meaning. Jadi kalau burnout itu sendiri juga mulai mulai apa ya, mempertanyakan, mungkin kita mulai eh, tidak mempercayai, kita mulai bertanya-tanya gitu, what's going on gitu. Nah, ini yang juga mungkin membedakan kita dari social animal lainnya gitu. Kalau manusia itu memang otak kita kompleks kan ya, jadi kita memang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mikir gitu, apa sih yang terjadi sama gue gitu. Mungkin kalau respon social animal pada lainnya, ketika ada bahaya, ada danger datang, mereka akan otomatis lari gitu. Itu natural response-nya mereka. Mereka nggak sibuk mikirin ini ada apa ya, ini kok ini ada panas-panas, ada kayak api, ini apa ya gitu. Enggak gitu. Kalau kalau manusia kecenderungannya ada sesuatu yang bikin takut, justru malah beberapa malah didatengin, malah disamperin gitu. Tapi itu balik lagi, kita punya kemampuan untuk mencerna, untuk berpikir apa yang terjadi sama diri kita ya gitu. Karena ketika kita udah mulai ngerasa burnout, kita akan banyak sekali apa namanya, sebenarnya dibilang ya, kita nggak pengen mikirin itu, tapi pada dasarnya itu yang akan kita pikirin gitu. Jadi ketika kita udah mulai masuk burnout, kita akan banyak sekali punya kesempatan untuk mikir, untuk refleksi, dan biasanya pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan seputar why gitu. Kenapa ya gitu? Kenapa ya gue ngalamin ini? Kenapa ya gue harus ngerjain itu? Kenapa gitu? Kenapa ya ini terjadi sama gue doang gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa itu biasanya mulai banyak muncul gitu. Nah, mungkin kalau kalau dulu sebelum ngalamin burnout, sebelum ngalamin stres, mungkin kita cenderungnya nggak terlalu dipikirin gitu. Maksudnya nggak terlalu jadi alasan buat kita gitu. Kalau misalnya dikasih kerjaan, dikasih ada tugas atau ada challenge, ya kita mungkin kecenderungan ya udah sini gue kerjain. Tapi kalau ketika sudah masuk burnout, karena kecenderungannya kita berusaha untuk mendisengage dari si
kerjaan atau activity-nya itu jadi muncul excuse, bisa jadi muncul banyak ya tadi gue bilang banyak banyak pertanyaan kenapa ya? Kenapa gue harus kerjain itu? Gitu. Kenapa gitu? Apa untungnya buat gue gitu? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Kok ini dibebani ke gue lagi? Kerjaan gue kan udah banyak gitu. Nah, itu bisa jadi indikator juga gitu karena kita mulai mempertanyakan meaning-nya. Dan yang terakhir ngomongin soal accomplishment, soal achievement berhubungan berhubungan dengan kerjaan, berhubungan dengan meaning itu tadi, kita merasa bahwa kayak nggak ada gunanya deh gitu, kayak nggak ada achievement-nya gue ngerjain ini, nggak ada apa ya sense of suksesnya, nggak ada sense of progress-nya, bahwa kayak sia-sia gue ngerjain ini kayak 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 sia-sia aja gitu, bahwa bahwa gue mungkin bangun, gue mungkin mikirin, gue mungkin ngerjain itu semua jadi sia-sia, itu jadi kayak useless gitu. Dan itu yang apa ya diakumulasikan semuanya itu yang bisa disebut burnout. Jadi balik lagi by definition burnout itu ya bisa bisa physical, bisa mental, bisa berpengaruh ke sosial kita juga, ke relationship, kemudian juga ke bagaimana kita melihat diri sendiri, ke meaning-nya itu sendiri, dan yang terakhir ke accomplishment, ke bagaimana kita melihat bahwa ini ya tidak ngefek apa-apa ke accomplishment kita gitu. Nah, eh gue mungkin mau cerita dari mana ya? Mungkin dari pengalaman waktu waktu akhir tahun lalu ya. Gitu. Jadi kondisinya akhir tahun lalu itu benar-benar jobless, benar-benar gue nggak ada kerjaan, dan waktu itu kondisinya sudah masih masih tetap apply, artinya masih tetap diproses di beberapa company, masih kirim lamaran, masih masih cari-cari di grup locker, masih cari apa di platform-platform job portal gitu. Tapi ketika gue berasa bahwa gue sudah mulai burnout itu ketika gue sudah mulai ninggalin itu semua. Jadi artinya waktu itu yang terjadi adalah ada kayaknya beberapa hari gue benar-benar tidak mau bangun, tidak mau kerja, bahkan sesimpel untuk mandi atau untuk makan aja itu gue nggak mau. Jadi bener-bener seharian itu bisa bisa kerjanya cuma tidur aja, mikir, tidur gitu. Dan itu jadi pagi sampai sampai sore ya udah yang dikerjain cuman tidur aja gitu. Dan apa ya, waktu itu mungkin mikirnya gue kayak menikmati ya gitu, mungkin mungkin gue jadi kayak kayak merasa bahwa kayak ya udah gue emang pantas ngalamin seperti ini gitu, gue emang kayaknya nggak ada yang mau hire gue gitu, kayaknya gue memang kerja dimanapun gue kayaknya nggak cocok gitu, gue kayaknya udah capek gue ngejar 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 duit gitu, gue kayak udah capek nyari duit gitu. Itu yang muncul perasaan-perasaan itu sampai akhirnya di satu titik kayaknya udah capek gitu. Maksudnya itu pun sendiri juga draining kan, proses proses tidur sehari itu capek loh gitu. Maksudnya orang mungkin bilang, "Oh, gue kurang tidur capek." Sudah kebanyakan tidur itu juga capek gitu. Jadi ketika ketika nggak ada kegiatan, nggak ada sesuatu yang bisa bisa mengalihkan pikiran gue di situ, dan artinya yang gue fokusin itu cuman cuman di situ aja gitu, dan itu eh, berasa capek dengan kondisi itu sampai ke satu titik ya udah gue mulai cerita gitu, gue mulai membuka diri, gue mulai bilang ke beberapa orang, salah satunya Rosa gitu, yang sekarang jadi partner gue di klub, dan memang itu mulai membantu gitu. Jadi kalau kita masuk ke topik apa yang kira-kira bisa mulai dilakukan gitu ketika kita sudah merasanya gue udah mulai masuk ke fase burnout nih, mulai accept dulu aja, mulai sorry, sebelum accept mulai mulai aware dulu gitu, bahwa apa sih yang lagi terjadi gitu. Dan untungnya waktu itu gue punya orang yang bisa bikin gue aware gitu, karena waktu itu gue jujur gue tidak aware ya bahwa gue ada dalam kondisi burnout, bahwa gue sudah dalam state yang sedemikian parahnya waktu itu. Waktu itu gue tidak sadar bahwa bahwa itu terjadi gitu, karena itu tadi ya kecenderungannya adalah tidak mau mikirin itu gitu. Jadi ketika ketika ada orang yang notice itu gitu, dan kebetulan itu salah satu orang yang notice itu adalah Rosa, dia nanya waktu itu untuk Mas, you okay gitu. Dan itu mulai mulai apa ya, membuka 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 awareness gue bahwa oh, I'm not okay gitu. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang bikin gue ngerasa ngerasa terbeban gitu. Dan ketika
ketika abis itu gue udah mulai, ya udah gitu, gue coba lihat gitu, oh simptom-simptomnya apa aja sih yang terjadi gitu, dan eh, marah-marah gitu, marah-marah sendiri, marah-marah sama orang, bahkan main game pun marah-marah gitu. Dan kemudian itu yang mulai di notice kan, otomatis di notice sama orang lain yang bisa jadi kasih kita awareness-nya itu gitu. Lu ada apa gitu, ada apa yang terjadi, what's going on gitu. Bahkan ketika kita sendiri pun tidak aware itu. Tapi bagi kata kunci di sini yang penting adalah awareness-nya dulu. Harus aware, baru kemudian ketika kita sudah mulai aware, baru masuk ke tahap accept. Kita mulai accept bahwa yes, gue lagi di fase burnout. Gue lagi ngalamin ini, eh, dan memang ini sesuatu yang apa ya, terjadi juga di kebanyakan orang gitu. Jadi kan mungkin ketakutannya itu ya, ketika kemarin gue ngerasa burnout itu adalah gue malu. Mungkin itu perasaan yang paling paling sering muncul adalah gue malu ceritain ini sama orang. Gue takut jadi beban. Gue takut gue cuman kasih aura negatif doang ke orang. Gue cuma takut gue bikin orang lain capek dengar cerita gue. Gue takut gue nggak bisa nemu orang yang bisa gue percaya. Gue takut. Jadi banyak banyak pemikiran itu yang sebenarnya berusaha menjauhkan kita dari kita engage sama orang lain. Tapi ketika kita tahu bahwa oh ya sudah, gue tahu bahwa gue lagi burnout, gue tahu bahwa gue butuh pertolongan gitu, dan di titik dimana gue udah bisa mulai sadar, udah mulai bisa accept bahwa yes, gue memang lagi lemah, gue memang lagi fragile gitu, dan gue butuh support orang lain. Baru di situ gue bisa mulai menerima bantuan orang lain gitu, yang tadinya gue bener-bener sangat gengsi, sangat apa ya, anti banget kayaknya kalau, wih, Dok, lu kalau kayak gini lu kesannya jadi kayak ngemis, jadi kayak minta bantuan gitu. Gue bisa mulai buang buang apa gengsi itu gitu. Jadi eh, ini konteks lagi ya. Jadi waktu itu bener-bener pas di akhir Desember itu kondisinya tabungan gue udah habis. Jadi karena efek pandemi, waktu itu dari kantor juga berlakuin pemotongan gaji. Jadi bener-bener waktu itu menggerus tabungan dan dana darurat gue. Jadi benar-benar waktu itu ketika kondisi Desember, secara hitung-hitungan gue cuma bisa bayar kosan itu sampai bulan Februari gitu. Dan itu udah ditambah dengan ya gue masih bisa bayar kartu kredit, masih ada cicilan waktu itu, dan kemudian juga buat sehari-hari apa makan, minum, kemudian apa mungkin sikat gigi, apa kamar mandi gitu ya, sabun, shampoo gitu. Dan itu sifatnya basic. Jadi udah nggak ada lagi expense buat keluar, buat jalan, atau buat beli game atau buat apa, itu udah nggak ada. Jadi bener-bener bahkan untuk yang sifatnya basicnya aja itu bahkan gue nggak bisa bener-bener apa ya, hambur-hamburin duit. Jadi bener-bener itu gue ketatin banget. Gue udah ya udah, memang adanya cuma segini gitu. Dan itu yang mungkin bikin gue tuh paling paling stresnya adalah ketika tahu bahwa duit gue habis gitu. Karena mungkin selama 6 tahun, sebelum 6 tahun di awal itu gue bener-bener kerja itu sangat sangat ambisius, kerja itu sangat ngejar title, ngejar gaji. Walaupun mungkin gue nggak terlalu ngakuin itu di depan umum ya, tapi ya ini spesial lah buat kalian gitu ya. Gue share, gue cerita bahwa 6 tahun pertama itu bener-bener gue sangat ambisius, gue ngejar gaji. Ketika ada tawaran yang lebih tinggi di tempat lain, itu most likely akan gue ambil. Makanya kenapa gue pindah-pindah juga cepat gitu. Dan memang itu yang karena itu yang gue kejar gitu. Gue ngerasa bahwa gue kerja itu buat status, gue kerja itu buat power, buat duit gitu. Biar gue bisa nunjukin bahwa gue sukses gitu. Nah, jadi ketika itu apa ya, pelan-pelan menghilang gitu, karena efek pandemi, otomatis kalau jobless kan ya nggak punya status kan, nggak punya title, nggak punya kerjaan gitu ya. Dan ketika duit udah mulai menipis, dan kemudian sampai saat itu gue ngitung bener-bener bahwa kayak ini gue cuma cukup buat bulan Februari, dan nggak ada lagi yang bisa gue lakukan kayak waktu itu. Tapi ketika gue udah mulai cerita, gue udah mulai bisa membuka diri, gue mulai kesampingin ego gue, dan pertolongan itu mulai datang. Artinya mulai ada orang yang kirimin gue duit gitu, ada yang mulai support gitu. Apa waktu itu Rosa mungkin paling 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 kelihatannya adalah dia masak gitu, karena gue nggak bisa masak ya. Kemampuan masak gue terbatas, hanya masak mie dan masak air,
Dan ya mungkin kalau masak masak yang simple-simple, masak nasi sama paling bikin bikin bumbu-bumbu sederhana gitu gue masih bisa. Tapi kalau kalau yang udah sifatnya numis, sifatnya wah itu kompleks gue udah pusing. Jadi waktu itu dari ide rasa, yuk Mas kita kita sama-sama hemat yuk, yuk kita masak yuk. Jadi waktu itu gue belajar, gue dipaksa belajar untuk ya udah gue masak sendiri. Walaupun abis itu akhirnya ya udah gue lebih banyak membiarkan Rosa yang masak gitu. Karena kosnya kita kan deketan kan. Jadi sebelahan kosnya. Jadi ya udah gitu kalau pas misalnya waktu itu kondisinya lagi lapar gitu, gue chat Rosa gitu, Ros lapar nggak? Itu udah kode, udah minta minta tolong ke dia masakin gitu. Atau kalau misalnya pas dia misalnya lagi eh, keluar itu sempat sempat dia balik ke rumah kakaknya gitu di Cisauk gitu dan ya itu seminggu atau 2 minggu dan otomatis gue nggak bisa minta tolong siapapun buat masakan gitu jadi udah akhirnya itu gue sampai video call gitu supaya supaya dia bisa ngeliatin juga gimana proses gue masak jadi kayak proses ini diapain proses ini dia sih ngeliatin ngeliatin dari HP gitu dari video call gitu ngeliatin kayak itu udah masukin tuh sayurnya, udah itu masukin dagingnya, gitu. Jadi dia dia yang bantuin ngawasin gimana cara gue masaknya gitu. Dan tetap aja gue ngerasa waktu itu ketika gue bahkan udah masak sekalipun kayak kok nih rasanya nggak seenak kalau bikinan Rosa nih kayaknya gue kalau udah ngikutin tadi instruksinya udah bener kenapa begitu gue yang masak sendiri nggak enak gitu. Tapi ya gue menikmati proses-proses itu gitu sampai ketika akhirnya orang-orang juga udah mulai kirimin duit gitu dan itu yang mungkin paling melukai ego gue ya gitu karena gimana pun juga gue ngerasa bahwa gue cowok gue harus bisa mandiri gue harus bisa menghasilkan duit sendiri dan ketika gue dikirimin duit itu berasa kayak I failed gue berasa gagal gue berasa kayak kok kok jadi kebalik nih malah malah gue harus bantuin orang gue harus kirimin orang duit malah orang ngirimin gue duit gitu dan mungkin perasaan itu ya yang gue paling nggak suka gitu gue takut ngemis gue takut takut apa ya dikira jadi benalu sama orang gitu dan even ketika gue nggak minta itu sekalipun gitu ya orang-orang eh, apa tetap bantu tetap nolong gitu not much nggak banyak artinya bukan duit dalam jumlah yang gede banget sampai sampai gue bisa survive untuk 5-6 bulan ke depan tapi at least duit itu cukup untuk ya udah gue bisa buat beli makan gue bisa buat buat apa namanya bayar uang kosan apa segala buat tambah nambahin gitu jadi ya itu sifatnya ya udah cukup aja sifatnya sifatnya ngebantu aja gitu dan waktu itu juga kondisinya gue tidak ini konteks lagi ya waktu itu kondisinya gue tidak tinggal serumah sama orang tua waktu itu memang sudah mikirin waktu itu apakah gue perlu balik ya gue perlu balik ke Bintaro ya gitu karena rumah rumah orang tua gue di Bintaro kan jadi waktu itu gue mikir kayak apakah sebaiknya gue balik aja ya gitu gue minta tolong mereka dalam tanda kutip gue ngemis gue numpang sama mereka gitu. Tapi itu yang menghalangi gue terus gue mikir kayak ego gue dan pride gue tuh kayak terlalu tinggi dan itu gue mikir kayak enggak deh gitu mendingan mendingan gue minta bantuannya ke orang-orang lain yang gue rasa gue masih bisa lebih percaya yang gue rasa masih bisa lebih lebih apa ya oke untuk support. It doesn't mean that my parents don't care, tapi waktu itu gue tahu kondisi keuangan mereka pun juga lagi susah karena bokap waktu itu juga udah mulai pensiun dan nyokap waktu itu juga dia baru baru pindah, dia baru baru dapat dapat bos baru gitu. Jadi itu memang memang otomatis ya kondisi kondisi keuangan keduanya juga lagi kurang kurang stabil waktu itu. Dan ya sudah artinya gue pikir ya udah gue coba cerita ke siapa gitu misalnya siapa yang mau dengerin dan turns out waktu itu ada beberapa yang artinya kayak Dok lu masih punya cukup duit nggak nih gue transferin ini juga ini dan itu berasanya nggak enak jujur aja itu tuh nggak enak banget karena gimana juga kayak kan gue nggak ngemis kan gue nggak minta gue nggak tapi ya itu ketika gue udah mulai bisa accept bahwa ya sudah dok you need help dan salah satu yang lu paling butuh bantu itu adalah di aspek finansial gitu jadi ya sudah terima aja toh mereka juga mau bantuin lu kok gitu dan ketika gue sudah bisa mulai mulai berpikir bahwa oh ya sudah gue sudah bisa accept ini gue tahu bahwa gue ada di fase burnout dan apa namanya ada orang-orang di sekitar gue yang mau bantuin. Oh, satu lagi juga mungkin tadi kalau ngomongin accept
yang berhubungan tadi dengan bagaimana gue di sosial, di relationship dengan orang-orang lain itu, satu hal waktu itu yang paling bikin gue apa ya, mungkin mungkin takut ya, mungkin untuk cerita ini ke banyak orang, karena gue takut itu dihubungkan dengan tingkat religiusitas gue gitu. Karena ya, as you guys know lah ya gitu, gue Kristen gitu, gue masih aktif apa komsel, masih aktif gereja waktu itu, dan waktu itu memang kondisinya ada beberapa yang memang gue takut judgement mereka ke gue akan tinggi. Jadi waktu itu kenapa alasan gue nggak cerita waktu itu ke banyak orang adalah gue takut dijudge, gue takut waktu itu orang-orang akan bilang ini pasti ini karena lu kurang kurang doa nih. Ini pasti karena iman lu kurang. Pasti wah itu salah satu hal yang bikin gue takut untuk cerita itu. Makanya waktu itu bener-bener alasannya kenapa gue orang pertama kayak waktu itu yang gue ceritain itu adalah Rosa, karena background-nya dan bagaimana cara Rosa merespon itu adalah ya udah dia tidak akan ngejudge. Jadi benar-benar waktu itu dia bisa ya udah accept aja, dia dengerin cerita gue, dia tahu bahwa oh ya udah Mas Edo memang lagi butuh bantuan, ya udah gue dengerin aja. Jadi itu yang mungkin kalian juga perlu perlu pilah-pilah ya, mungkin juga apa namanya, mulai ngelihat circle kalian, siapa yang bisa nerima kalian tanpa tanpa perlu ngejudge. Siapa yang artinya kalian bisa bercerita tanpa perlu takut di judge, tanpa perlu takut di apa ya, dapat dapat penghakiman, dapat kayak ini lu kurang beriman, lu kurang doa, lu kurang, kalau yang muslim lu kurang sholat, kalau jadi itu yang gue rasa perlu perlu di accept juga bahwa tidak semua orang itu bisa bantu kalian. Tidak semua orang itu mau dengar cerita kalian. Jadi balik lagi ya mesti pinter-pinter kalian untuk milih gitu. Siapa nih yang kira-kira bisa gue ceritain, gue bisa ngomong sama siapa gitu. Dan kadang-kadang bisa jadi kontraproduktif ya. Gue nggak tahu kalau ini terjadi karena atau enggak, tapi menurut gue cerita ke keluarga atau cerita ke teman-teman terdekat yang bahkan bisa jadi harusnya ini kategori teman orang terdekat loh gitu. Tapi bisa jadi ternyata mereka tidak bisa nerima itu. Bisa jadi mereka ternyata malah undermine, meremehkan atau bahkan merasa bahwa kayak ya masa lalu gitu doang gitu. Nah, itu waktu itu mungkin satu alasan kenapa gue juga lebih berani cerita ke orang-orang yang tidak terlalu dekat sama gue, karena gue merasa bahwa kayak ya mereka at some point mereka tidak eh, tidak apa ya, nggak sampai segitunya yang tahu gue background agama, background keluarga seperti apa. Jadi ya sudah gitu, gue cuma butuh lu buat dengerin doang gitu. Gue nggak butuh dijudge di situ gitu. Nah itu yang berhubungan juga dengan acceptance, karena balik lagi ya, kita juga harus ngerasa kita sendiri bisa accept, tapi kita juga butuh di accept dari orang lain untuk kita bisa keluar dari si burnout itu. Yang terakhir yang sifatnya lebih sulit, karena artinya kita mencoba untuk balik, kita mencoba untuk adapt. Jadi tadi dari aware, kemudian accept, kemudian adapt gitu. Nah, di tahap terakhir inilah mungkin yang gue bisa bilang ini jadi titik balik. Jadi apa turning point, kalau kalau bola tuh kayak yaudah ini bounce back-nya gitu. Ini titik pantulnya gitu, bounce back-nya di situ. Dan langkah pertama itu memang sulit. Artinya di momen bahwa gue sadar bahwa iya, gue lagi tersesat. Iya, gue lagi burn out. Iya, gue lagi ngadapin banyak masalah. Tapi di titik dimana gue ngelihat kayak, oh ya udah, gue mesti bounce back-nya kemana nih gitu. Gue mau gerak laginya tuh ke arah mana. Dan itu untuk ngambil langkah pertamanya itu susah karena kecenderungannya gue kalau udah stres gitu ya gue bisa sangat sangat overthinking, bisa sangat mikirin segala macam hal-hal yang nggak perlu sekalipun biasanya gue pikirin gitu. Tapi itu yang apa ya, nyadarin gue juga bahwa ya gue cuman mikirin ini sih nggak akan jalan kemana-mana gitu. At some point di titik tertentu, yaudah gue coba harus jalanin dulu. Yang penting gue harus coba bikin sesuatu dulu gitu. Jadi itu tuh mungkin sekitar bulan Januari sampai akhirnya gue udah mulai bisa mulai mikirin ya udahlah gitu. Gue nggak harus balik kerja kantoran lagi.
tapi paling enggak gue harus ngelakuin sesuatu, paling enggak biar biar pikiran gue aktif, biar tangan gue aktif, biar biar ada sesuatu yang gue kerjain gitu, nggak cuma tiduran, nggak cuma sekedar diem doang ngurung diri di kamar, tapi harus ada sesuatu yang gue lakukan gitu. Itu ketika udah mulai masuk di bulan Januari, gue mulai explore apa freelance, udah mulai coba cari-cari kesempatan buat ngajar gitu. Tuh gue udah mulai apa kasih kasih ngajar ngajar bahasa Inggris gitu. Karena salah satu keuntungan dari orang yang burnout adalah itu tadi ya, karena kan dia sebetulnya nggak mau mikirin itu, tapi pada dasarnya dia pasti akan mikirin itu. Jadi ketika ketika sudah mulai kepikiran itu, ya udah gue pakai kesempatan itu buat mikir gitu. Gue pengennya apa sih gitu. Gue tahu bahwa hal yang bikin gue stres, hal yang bikin gue ngerasa burnout itu adalah karena gue nggak tahan dengan lingkungan kantor yang menurut gue terlalu toksik, yang menurut gue leadershipnya kurang, yang menurut gue jadi gue mencoba mencari itu dan gue mikir kayak apa ya dong kalau itu yang bisa gue kerjain, apa dong yang kira-kira bisa bisa gue lakukan, gue senangnya di mana sih gitu. Jadi ketika gue mulai mengeksplor diri gue sendiri itu, gue nemu bahwa oh dulu gue waktu kuliah gue senang ngajar, gue senang jadi asdos waktu apa namanya ambil job-job termasuk kuliah kemudian kerjaan sih pun gue senang jadi trainer, gue senang 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 apa jadi pembicara, senang senang ngobrol di apa event-event gitu. Jadi memang memang itu ternyata yang senang gue lakukan. Jadi gue pikir itu kayaknya salah satu strength gue itu adalah di ngomong deh gitu. Dan ketika itu gue coba gali lagi, gue coba tarik lagi, tapi ngomong apa gitu kan, lu bisa ngomong banyak hal kan, kayak lu mau ngomong apa, lu mau ngajarin apa gitu. Dan itu gue merasa kayak bahasa Inggris gue kayak bagus gitu. Udahlah, gue coba iseng lah, gue ngajarin bahasa Inggris, gue kasih kasih apa conversational course gitu. Jadi udah gue mulai buka itu, dan ketika sudah mulai ada satu orang datang, apa satu klien gitu, satu lagi, dan waktu itu sempet gue ada empat klien itu dari ngajar itu, dan itu yang mulai membuka membuka apa ya, membuka pikiran gue bahwa oh gue punya strength lain nih, artinya artinya betul nggak cuma sekedar ngomong, tapi kayak lu mau ngomong itu tujuannya buat apa dok gitu. Termasuk artinya itu ada beberapa kali pembahasan gue dengan orang-orang ini, dan itu yang membawa gue sampai pada satu kesimpulan bahwa what's the meaning of your life gitu. Lu mau hidup ini buat ngapain sih? Lu ngerasain lu udah sampai titik mana sih gitu. Dan itu salah satu yang gue sempat share itu ke grup kalau misal gue ke grup teman-teman gereja gue adalah ketika gue bisa ngitung berapa umur yang gue punya gitu. For you guys information, umur gue udah 30 sekarang, tahun depan 31 gitu. Dan waktu waktu kemarin gue mikirin itu gitu, gue ngitung kan, gue coba research kan, gue coba cari tahu rata-rata orang Indo sekarang berapa sih apa batas umur itunya gitu. Gue coba cari dari BPS, coba cari dari data-data lain yang pemerintah punya gitu, dan rata-rata sekarang terakhir tuh hitungan gue di 69 kalau yang laki-laki. Ini kalau gue nggak salah inget ya, yang laki-laki itu 69, kalau cewek itu 64, ya 64 atau 65 rata-rata hidupnya. Jadi dengan berasumsi umur gue ya 60 lah, itu kan 60, itu gue udah 30, dan gue udah ngelewatin setengah setengah waktu gue nih gitu. Jadi artinya kalau misalnya gue cuma waktu 30 tahun lagi, gue mau pakai 30 tahun lagi nih buat apa gitu. Dan ketika gue sampai di pemikiran itu yang mulai membuat gue jadi ngerasa kayak gue 30 tahun pertama tuh gue berasa berasa kayak gagal loh gitu, kayak berasa kayak berasa berasa kok gue baru nyadar ini baru pas udah 30 gitu. Maksudnya ada beberapa orang mungkin bisa sadar sadar identitasnya, sadar tujuannya mungkin pas 25, syukur-syukur ada yang 22 20 gitu. Tapi kayak kenapa gue baru sadar di 30 gitu. Tapi ketika gue merasa kayak ya sudah gitu, mendingan mendingan gue tahunya belakangan, mendingan gue tahunya telat daripada gue nggak tahu sama sekali gitu. Jadi gue pikir ya udah, toh gue masih punya waktu 30 tahun lagi, toh gue masih punya waktu yang cukup untuk gue bisa ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ketika gue sudah bisa mulai apa ya, mempertanyakan, dan gue sudah bisa mulai mencari meaning dari hidup gue, apa yang gue kerjakan ini buat apa, buat bantu orang. Jadi itu apa segala macam. Jadi gue baru bisa mulai kayak ya sudah gitu. Mulai sekarang bikin sesuatu yang bisa bermakna, bikin sesuatu yang kasih
apa ya, sense of achievement, nggak cuma buat orang, tapi juga buat diri gue sendiri gitu. Jadi ketika sudah mulai di fase itu, baru gue mulai gali gitu. Gue sebenarnya mau bantu orang tuh di area apa sih gitu? Apa sih yang kira-kira orang-orang butuhkan juga dari gue gitu. Dan itulah alasan kenapa lahirnya Klopp gitu. Karena Klopp, gue suka bilang Klopp itu datang ketika gue lagi ngerasa pain, gue lagi ngerasa sakit, gue lagi ngerasa depressed, gue lagi ngerasa gue nggak punya support system, gue lagi ngerasa itu. Jadi gue ngerasa kayak gue sedang menghadirkan solusi buat diri gue sendiri gitu. Dan ketika gue realize bahwa uh, ini juga sesuatu yang orang lain juga rasain, gue juga merasa kayak orang-orang lain nggak perlu sampai merasakan apa yang gue rasakan waktu itu gitu. Karena bener-bener apa ya, perasaan kayak gitu kan nggak enak ya, perasaan helplessness, perasaan bahwa you're alone, lu sendirian ngalamin ini, bahwa nggak ada yang orang ngerti lu gitu. Dan perasaan itu nggak enak. Jadi ketika gue sudah bisa bilang bahwa ya sudah, gue pengen orang lain tidak merasakan apa yang gue rasakan dulu itu, dan ya udah gitu, itu yang mendasari kenapa Klopp lahir gitu. Dan sampai di titik ketika gue adapt itu, akhirnya gue berani minta ke gereja, gue minta support dana, dan waktu itu sebenarnya mereka, gue nggak minta support dana, jadi itu cuman kayak ditanya kayak lagi ada masalah apa, gue cuma cerita gitu. Dan itu gue bilang ya, artinya orang-orang ini tanpa diminta mereka kirimin gue duit gitu. Dan ada satu PIC yang kontekan sama gue tuh, itu dia cuman nanya gitu kayak, sekarang kondisinya gimana? Gue cuma bilang kayak, ya ini gue hitung-hitungan gue bulan depan gue udah nggak bisa bayar kosan gitu. Gue sekarang lagi cari kerjaan apa segala macam, tapi gue butuh guidance. Gue bilang gue butuh support system, gue butuh mentor yang bisa ngajarin gue mesti ngapain. Waktu itu gue cuma mintanya seperti itu. Tapi ketika akhirnya si PIC ini dia inisiatif, dia kayak, ya udah, Edward gitu kan, dipanggilnya Edward kan gitu. Saya daftarin kamu untuk program kayak semacam apa ya, bantuan sosial gitu lah, pokoknya kayak dana, dikasih dana gitu, dikasih cash gitu. Di situ gue nangis, di situ gue kayak, wah, gue ngerasa gue nggak layak sih, gue ngerasa gue kayak gue dapat segini sih, dan orang-orang bantuin gue gitu. Dan itu bener-bener ketika akhirnya orang-orang di sekitar gue satu persatu kan, akhirnya dari situ jadi mulai tahu kan teman-teman komsel gue gitu, jadi mulai aware gitu juga, dan mereka juga kirimin duit gitu. Dan ya sudah, artinya ketika itu dari gereja gue dapat hitungannya untuk 3 bulan kalau nggak salah itu, dananya cukup buat gue bisa bertahan hidup 3 bulan. Dan itu udah, gue sudah jauh lebih tenang, jadi jauh lebih apa ya, gue ngerasa punya kontrol lagi. Nah itu kata kuncinya, ketika lu bisa mulai bounce back itu adalah ketika lu merasa lu punya kontrol lagi atas apa yang terjadi, atas event-event yang terjadi dalam hidup lu merasa perlu punya kontrol lagi. Nah itu biasanya sudah jadi indikator lu bounce back, lu bisa balik lagi, turning point-nya di situ. Nah itu ya, itu makanya tadi gue bilang di awal, yang menjadi ciri dari burnout itu adalah ketika lu merasa lu tidak punya kontrol, bahwa betul ini overwhelming, betul ini banyak, tapi ketika lu merasa lu masih bisa kontrol itu, ya itu masih kategori masih stres. Tapi ketika lu benar-benar tidak bisa kontrol itu, lu jadi disengage, lu jadi tidak mau sosokan, gue nggak mau mikirin itu lagi, gue tidak mau bahas itu lagi, gue tidak mau ceritain itu lagi gitu. Nah itu udah masuk burnout. Nah fase baliknya lagi adalah ketika lu at some point lu merasa lu punya kontrol lagi, lu merasa bahwa ya udah nih, ini it's gonna be okay kok gitu. It's not much duitnya, mungkin nggak banyak, tapi paling nggak gue bisa survive, gue bisa akhirnya gue mikirin yang lain lagi, gue bisa mikirin sekarang gue mau kerjain apa, gue mau bikin klub ini jadi kayak gimana gitu. Dan itu benar-benar artinya gue explore segala hal yang gue nggak bisa explore sebelumnya gitu. Jadi benar-benar waktu itu gue ya udah, gue kerjain segala hal, freelance. Waktu itu Rosa kan juga, gue dengerin waktu Rosa juga kayak, ya udah dia banyak ngambil commission, karena dia kan ada background designer kan, dia gambar, udah habis itu dia ambil freelance, dia ambil commission gitu. Dan kalau gue lihat itu Rosa kayak jago gambar, kayak jago desain. Gue ajakin kayak, udahlah Ros, yuk kita bikin konten yuk gitu. Kita bikinlah si klub. Jadi awalnya klub itu ide awalnya buat podcast
Jadi artinya tuh cuma mikir gue mau bikin konten gitu. Gue ngomong, Rosa yang gambarin, Rosa yang ngedesainin ininya gitu. Dan waktu itu eh ada beberapa juga akhirnya yang bantu support gitu. Termasuk akhirnya ini kan gue pakai mic ini kan gitu. Waktu itu pas pas apa namanya, awal-awal gue mau bikin podcast itu ada satu teman gue yang support, artinya dia kirimin, dia pinjemin mic ini, dia pinjemin apa peralatannya itu, termasuk Rosa juga beliin gue waktu itu mic juga, beliin peralatan buat podcast lah, sampai gue merasa kayak ya udah sekarang toolsnya udah ada gitu, lu bisa pakai tools yang ada di sekitar lu. Dan itu yang terpenting juga adalah gue cuman mengandalkan apa yang gue punya gitu. Jadi tips kedua untuk lu bisa mulai adapt adalah coba utilize tools-tools apa, resource apa, pengetahuan apa, network apa yang lu punya, resource apa yang lu punya itu yang kira-kira bisa lu pakai untuk lu bisa turning back, untuk lu bisa bisa bangun lagi gitu. Nah, waktu itu pemikiran gue adalah gue tidak harus langsung ketemu solusinya ya, karena waktu itu kan yang gue pikirin adalah gue tahu nih yang bikin stres adalah ketika gue harus balik kerja kantoran lagi, ketika gue harus berantem lagi sama foundernya, gue harus apa namanya sikut-sikutan, nggak sikut-sikutan juga sih, tapi maksudnya gue banyak friksi lah gitu, banyak konflik sama orang karena value-nya nggak sama gitu, dan gue merasa itu yang bisa bikin gue stres lagi. Jadi gue mikir kayak ya udah gitu, gue mengandalkan resource gue, mengandalkan tools gue bisa ngapain, gue bisa ngerjain apa gitu. Dan ya sudah, waktu itu akhirnya ketika gue bisa mulai pakai dan utilize itu, dan plus disupport dari teman-teman gue ini dan dikirimin peralatan buat podcast, ya udah gue mulai iseng aja bikin podcast. Gue tahu ini tidak menghasilkan, gue tahu ini tidak akan langsung ini di endorse gitu, ya enggak gitu, tapi paling enggak gue pengennya tuh ya udah, penting gue produktif dulu, yang penting otak gue jalan, yang penting gue mulai gerak dulu gitu. Sampai ketika 1 Februari 2021 gue rilis podcast perdana, tanggal 2 Februari gue terima email dari TED bahwa gue dapat $10.000 gitu, dan itu yang langsung mengubahkan hidup gue 180 derajat, karena gue berasa bahwa kayak justru di momen ketika gue sudah mulai gerak, peluang itu jadi banyak terbuka, pintu-pintunya jadi mulai banyak terbuka, channel-channelnya jadi banyak terbuka, dan gue bersyukur, gue percaya ini juga pekerjaan tangan Tuhan sih. Jadi benar-benar ketika gue sudah mulai nunjukin bahwa gue gerak lagi loh, gue aktif lagi, gue mau terbebas dari si burnout ini, itu jadi mulai dibukain, jadi mulai banyak kesempatan, orang-orang mulai kayak, Dok, lu lagi sibuk apa gitu? Yuk ngobrol yuk kita bikin bisnis yuk kita gitu. Jadi kesempatan itu jadi makin banyak gitu. Dan ini juga gue lihat ada hubungannya dengan, gue nggak tahu ya kalian seberapa banyak familiar dengan ini, tapi ketika kalian yang kerja kantoran terutama, kalian masih kerja, masih di kantor, artinya masih punya kerjaan lah gitu. Biasanya tawaran untuk ke apa, pindah, tawaran kerjaan yang baru itu akan lebih banyak dibandingkan kalau kalian lagi nganggur. Nggak tahu ya, gue ngerasa tuh seperti itu. Pas gue lagi udah kerjaan aja, itu tawaran datang. Begitu begitu gue idle, begitu gue nganggur, begitu malah nggak datang gitu. Tapi itu betul. At some point gue percaya bahwa ketika lu udah mulai kerja, lu udah mulai aktif, udah mulai produktif, itu ada apa ya? Ada kayak ngebukain jalan-jalan di sekitar lu. Jadi makanya itu kenapa gue juga percaya pas banget 1 Februari itu gue rilis podcast perdana, 2 Februari gue terima email itu gitu. Dan ya udah, the rest is history. Sekarang kalian tahu sekarang klub jadi ngarahnya tidak lagi ke podcast gitu. Podcast bukan jalan utamanya gitu, tapi yang sekarang arahnya itu ya itu dibentuk dari pengalaman beberapa bulan lalu gitu. Jadi benar-benar yang dilakukan itu adalah prosesnya seperti itu. Sampai akhirnya gue juga bisa adapt, nggak cuman dari sisi klub, nggak cuma dari sisi kerjaan, tapi juga bagaimana pola pikir gue. Gitu. Karena itu gue sudah bisa mulai identifikasi bahwa yang bikin gue stres itu adalah pola pikir gue yang salah tentang duit.
gue stres karena gue nggak punya duit, gue stres karena gue nggak punya kerjaan. Tapi dan itu yang bikin gue burn out kan, karena gue ngerasa itu gue nggak bisa kontrol itu gitu. Gimana caranya gue bisa ngontrol gue punya duit kalau gue nggak ada kerjaan? Gimana gue bisa cara gue ngontrol gue punya kerjaan kalau tidak ada yang nawarin gue kerjaan? Jadi itu gue menempatkan diri dalam posisi di mana kontrol gue lemah banget. Tapi ketika gue sudah bisa mengidentifikasi bahwa yang bikin gue burn out itu adalah pemikiran itu, Dok. Pemikiran lu itu yang ngerasa lu harus punya duit, lu harus harus punya duit banyak, lu harus harus kerja, lu harus, dan itu yang bikin mulai gue stres kan. Jadi ketika gue merasa bahwa ini area ini nih yang bikin gue stres, area ini yang bikin gue burn out, gimana caranya ya gue bisa keluar dari ini ya gitu. Dan akhirnya gue melatih diri gue uh, untuk berpikir sebaliknya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa gue nggak punya duit, nggak apa-apa gue nggak punya kerja, tapi minimal ada yang bisa gue kerjain, minimal uh, gue masih bisa bayar bayar cicilan, gue masih bisa bayar kosan gitu. Jadi itu yang terjadi adalah pola pikir gue terutama soal duit itu berubah 180 derajat. Jadi yang tadi gue pikir gue kerja buat duit, sampai akhirnya gue ganti kayak gue kerja buat bantu orang lain walaupun tanpa ada duitnya gitu. Jadi bener-bener 3 bulan pertama klub berdiri itu, bahkan sampai sekarang sih gue masih suka ngelakuin itu adalah gue masih suka kasih gratis gitu, karena gue pikir kayak ya udah gue kasih coaching, gue kasih consulting gitu, tidak perlu ada duitnya kok, dalam tanda kutip ya, please don't get me wrong, tidak perlu ada duitnya gitu. Yang penting ada value balik yang orang itu kasih ke gue, entah entah itu dia cerita bahwa Dok thank you ya, lu udah bantuin gue, atau Dok syukur-syukur ada, Dok thank you ya, ini gue transferin gitu. Tapi poinnya bukan di situ lagi. Jadi gue ngerasa bahwa gue kerja, bahwa gue ngajar, gue kasih coaching itu bukan lagi untuk ngejar duitnya, karena gue tahu bahwa itu yang bikin gue stres, tapi bahwa gue dapat achievement lain, bahwa gue dapat dapat benefit lain dari situ, bahwa ada orang yang terbantu, ada orang-orang yang mungkin bisa bisa bilang ke gue, Dok thank you gue dapat insight-nya, Dok thank you gue feeling gue jadi lebih baik, Dok thank you. Itu yang ternyata bisa lebih powered ke gue gitu. Dan ternyata tanpa tanpa gue pusing mikirin ini bakal ada duitnya atau enggak ya apa segala macam, itu akan ngalir dengan sendirinya, itu akan datang dengan sendirinya gitu. Dan ya sudah, artinya gue belakangan ini lagi bener-bener ya udah, gue cuman tanyain orang-orang yang ada di kontak gue DM-in atau gue japri atau gue WhatsApp gitu, dan kemudian gue kayak what can I do for you gitu, apa yang bisa gue bantu buat lu gitu. Dan itu mengubah juga bagaimana bagaimana gue ngelihat duit tadi gue bilang ya gitu. Artinya gue nggak perlu ngejar duit, yang sekarang perlu gue kejar tuh orangnya gitu. Gue ngejar ya udah, siapa nih yang bisa gue bantuin, siapa nih yang bisa bisa gue ngajak ngobrol nih gitu. Dan itu pelan-pelan sekarang sih gue udah nggak terlalu, sampai nggak terlalu sekhawatir dulu ya gitu. Tapi artinya untuk soal uang sekarang gue bener-bener dalam kondisi gue ngerasa cukup gitu. Ada momen-momen, gue akuin ada momen-momen di mana gue masih ngerasa gue comparing nih sama orang lain nih, gue merasa kayak orang lain lebih sukses ya gitu, orang lain yang seumuran gue udah pada punya rumah, udah pada married, udah pikirannya udah macam-macam. Tapi ketika gue mencoba mikirin kayak ya udah, itu jalan hidupnya mereka gitu, toh jalan hidup gue berbeda, dan sekarang jalan hidup gue baru mulai lagi nih, gue baru ngerintis lagi nih gitu. Dan itu yang bisa bikin gue ngerasa ya udah, gue lebih tenang, gue punya kontrol atas ini karena gue yang pegang jalan jalan hidup gue gitu, gue yang nentuin gitu, gue mau ngapain, gue mau kemana gitu. Dan itu yang gue ngerasa bahwa kayak ya sudah, at some point hidup gue jadi lebih tenang gitu, karena gue stop comparing sama orang gitu. Tapi tetap ya, balik lagi ya, gue bilang ya, gue juga masih suka terjebak dalam pola membandingkan itu dengan orang lain gitu. Dan gue tahu itu kadang yang bisa bikin gue stres. Jadi ya udah, daripada gue banding orang lain dan kemudian gue stres, ya mendingan gue nggak usah bandingin gitu. Nah, terus yang bikin gue berubah juga soal adalah bagaimana hubungan interpersonal gue. Jadi kayak gue bilang tadi kan di awal, bahwa burnout itu bisa menumpulkan rasa empati lu, bahwa burnout itu bisa bikin lu jadi merasa tidak tidak punya apa ya, rasa kasihan sama orang lain. Jadi gue mencoba membalik itu gitu. Gue pikirnya agak jahat sih waktu itu. Gue mikirnya apa ya, tidak tidak untuk
menjelek-jelekan orang lain ya, tapi gue mencoba mencari kayak siapa aja orang-orang yang dalam tanda kutip posisi hidupnya lebih lebih jelek daripada gue. Jadi gue kayak makanya gue bilang pikir gue agak jahat saat itu. Gue kayak merasa kayak gue bandingin diri gue sama orang-orang yang tidak seberuntung gue gitu. Dan itu gue cuma mikirin bahwa eh dok, lu tuh masih jauh lebih beruntung, lu masih masih mendingan gitu ya kasarannya, eh, dibandingkan orang lain yang bahkan tidak punya akses internet, orang-orang yang bahkan mungkin tidak punya kasur untuk mereka tidur, yang bahkan bahkan boro-boro besok mikirin mau makan apa gitu. Gue tahu ini jahat ya, please ini jangan ditiru karena gue bilang tadi kan jangan jangan di-compare. Tapi gue share waktu itu yang terjadi adalah ya gue melakukan itu. Jadi bener-bener waktu itu gue ngerasanya bahwa kayak ya udah gue ada di sini untuk bantu orang lain yang merasa helplessness, orang-orang yang mungkin tidak punya akses itu, mungkin orang-orang yang masih masih apa ya, terjebak dalam dalam burnout itu, dalam stres itu. Jadi itu gue mencoba menempatkan diri gue eh, eh, di atas, di dalam posisi orang yang punya kontrol gitu. Karena itu tadi ya, ketika lu burnout kan lu merasa bahwa lu lagi helpless, bahwa lu lagi ngerasa di bawah, bahwa lu ngerasa lu yang harus selalu dibantu nih, lu jadi beban buat orang lain, lu ngerasa lu nggak berdaya gitu. Nah, ketika gue mencoba menempatkan diri gue di atas, yang artinya gue yang punya kontrol, gue yang bantu orang lain loh. Oke, betul, gue di awal gue dibantu, tapi gue ngelakuin ini supaya gue bisa ngebantuin orang lain loh gitu. Nah, itu yang pelan-pelan bisa bisa bikin gue ngerasa bahwa kayak oke, gue punya kontrol lagi atas hidup gue. Gue ngelakuin ini untuk orang lain lagi, bukan cuma buat diri gue sendiri, buat buat orang lain lagi gitu. Dan eh, ini juga 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 ternyata teori yang dipakai di Amerika. Jadi kalau kalian pernah dengar ada satu NGO di Amerika, Alcoholic Anonymous. Jadi memang ini apa ya sifatnya dia kayak kayak support group untuk orang-orang yang kecanduan alkohol, untuk apa ya orang-orang yang punya masalah minum-minum, mabok apa segala macam, kecanduan alkohol lah, kecanduan kecanduan minuman keras lah. Jadi kalian kalian bisa googling. Jadi ada 12 langkah dari si AA ini, Alcoholic Anonymous ini. Jadi dari tahap 1 sampai tahap 12 dan si foundernya itu pernah bilang bahwa lu bisa ngelakuin dari langkah 1 sampai 11 tapi itu tidak menjamin lu bisa terbebas dari masalah kecanduan itu. Yang bisa bikin lu terbebas adalah ketika lu melakukan langkah ke-12 yaitu adalah ketika lu bisa bantu orang lain untuk terbebas dari masalah itu. Langkah 1 sampai langkah 11 ya mungkin artinya sama ya kayak tadi gue bilang ya mirip, artinya lu sadar bahwa lu apa namanya ngalamin kecanduan alkohol, lu sadar bahwa bahwa lu punya masalah itu, bahwa lu bisa mulai seek for help, lu cari pertolongan. Tapi tetap ketika lu tidak melakukan langkah ke-12 itu kata si apa founder Alcohol, lu bisa balik lagi, lu bisa relapse lagi, lu bisa bisa ngulang lagi. Bahkan beberapa kasus bisa lu kecanduannya malah lebih parah lagi gitu. Gue melihat polanya juga mirip dengan burnout. Jadi artinya ketika ketika gue ngerasa gue lagi burnout, justru ketika gue bisa bantu orang lain untuk terbebas dari burnout itu yang bisa bantu gue minimal gue nggak balik burnout lagi gitu. Jadi ketika ketika gue cerita sama orang, gue bantu orang untuk relieve their stress, untuk mereka mereka bisa paling nggak cerita kalau ada unek-uneknya, itu mengingatkan gue juga bahwa gue lakuin ini bukan cuma buat mereka, tapi gue juga bantuin ini, gue lakuin ini buat buat bantu diri gue sendiri gitu. Prosesnya jadi self healing gitu. Jadi ketika ketika gue memutuskan untuk ya udah gue harus lebih banyak lagi kontak teman-teman gue bantu bantu mereka apa segala macam, itu yang akhirnya bisa bikin gue ngerasa kayak oh ya sudah gitu, gue pelan-pelan gue bisa mulai mulai terbebas dari si burnout ini gitu. Dan itu makanya gue pikir kenapa kenapa gue mau bikin sharing session ini khusus topiknya tentang burnout ya, karena gue tahu bahwa gue melakukan ini juga buat buat orang-orang luar sana termasuk buat kalian, dan terpenting adalah gue lakuin ini buat gue gitu. Nggak mulia banget ya perasaan ya tujuannya, biasanya orang yang sangat selfless banget gitu buat ini ngelakuin ini purely buat humanitarian, buat buat orang banyak gitu. Dan tapi berarti gue ngerasa orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik itu juga mereka melakukan itu buat diri mereka sendiri kok gitu. Nah,
tadi gue bilang di awal bahwa ini ada hubungannya dengan biologi, bahwa ini ada hubungannya dengan kimia gitu. Jadi ketika ini gue agak ngomongnya agak teknikal ya. Gue ngomongnya agak kita kembali ke zaman zaman SMA ya, zaman sekolah ya. Jadi kalau kalian dulu mungkin sempat dapat pelajaran biologi, mungkin pernah dengar kortisol ya. Mungkin pernah dengar namanya hormon kortisol ini. Nah, hormon kortisol ini yang si kampret satu ini ini yang bertanggung jawab ketika kita lagi ngerasa stres, lagi ngerasa burnout. Jadi kita kan memang pada dasarnya didesain badan kita itu kan didesain untuk survival gitu. Jadi bagaimana cara kerja otak kita, bagaimana cara fisiologis badan kita itu memang didesain untuk survival, untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi ketika ada hal-hal yang kita lihat sebagai danger, ada hal yang kita pikir ini membahayakan kita, tubuh kita akan ngeluarin kortisol itu. Tujuannya biar kita aware, tujuannya biar kita siaga, dan kayak social animal lain pada umumnya, supaya kalau bahaya itu datang, kita bisa cepat lari. Gitu. Badan kita memang didesain untuk lari sebetulnya, untuk lari dari masalah. Kayak emang gak heran ya kalau kita suka kabur dari masalah ya. Nah, tapi perbedaannya adalah otak kita kan kompleks ya, kayak gue bilang tadi ya. Otak kita kan cenderungnya mikirin gitu, kayak ini ada apa nih gitu, ini gue tahu badan gue pengennya lari, tapi kayak ini ada apa nih, ini apa yang terjadi. Jadi otak kita berusaha menganalisis, tapi sedangkan badan kita sendiri pengennya lari, pengennya kabur dari masalah itu. Nah, kortisol itu baliknya baik selama yang terpenting dia nggak lama-lama ada di badan kita. Jadi ketika bahayanya udah lewat, yang bikin stres itu udah lewat, kortisolnya akan hilang lagi dari peredaran darah. Badan kita jadi biasa lagi, detak jantung kita jadi biasa lagi, nggak deg-degan lagi gitu. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika danger-nya itu terus-menerus ada. Jadi ketika kita merasa bahwa kita stres terus-terusan, kita jadi aware, kita jadi siaga, kita jadi takut, kita udah siap-siap mau kabur setiap saat. Nah, itu yang bisa bikin kortisolnya tetap stay. Tetap ada di dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama. Nah, bahayanya adalah ketika tubuh sudah mulai keluarin ngelepasin kortisol ke peredaran darah itu, otak akan nyuruh fungsi-fungsi lain untuk stop gitu. Fungsi-fungsi yang tidak esensial menurut otak itu akan di stop. Nah, sayangnya menurut si otak nih, gue nggak tahu otak kita rada goblok apa gimana, otak kita akan nyuruh yang stop itu adalah imun, daya tahan tubuh. Makanya kenapa kita gampang sakit kalau kita stres, karena memang imun kita turun. Kemudian juga growth, termasuk pertumbuhan badan, pertumbuhan rambut. Makanya kenapa kita juga suka rontok rambutnya kalau udah stres. Kemudian pencernaan yang berhubungan dengan bagaimana kita mencerna makanan, penyerapan, kemudian juga mungkin kita hilang nafsu makan gitu. Nah, itu biasanya yang fungsi-fungsi tubuh yang di stop sama otak ketika keluarin kortisol. Karena berarti kan otak kan pengennya kayak, oh ini kita lagi aware nih gitu. Jadi otak berusaha menyiapkan badan kita supaya kita bisa gampang lari. Makanya fungsi-fungsi lain itu dikurangin energinya dialokasikan buat kita larinya itu gitu. Nah, itu yang menjadi bahaya ketika kita ada di situasi, ada di lingkungan kerja mungkin yang bikin kortisolnya itu akan selalu naik gitu. Makanya kenapa biasanya ngerasa burnout itu antara terjadi di rumah atau terjadi di kantor gitu. Kalau di rumah artinya tahu bahwa ada tanggung jawab, ada mungkin ada konflik, mungkin ada hal-hal yang bikin nggak nyaman sama orang rumah, atau ada situasi-situasi di rumah yang bikin nggak nyaman. Stressful environment itu yang bisa bikin kortisol tetap naik. Atau di kantor, misal kita ketemu atasan, ketemu rekan kerja yang nggak suportif, atau misalnya deadline yang nggak manusiawi. Nah, itu tetap ada kan. Maksudnya nggak berarti kemudian abis kita besok datang lagi bahayanya hilang gitu. Enggak, bahaya tetap ada, dan kita tetap datang ke situ. Kita tetap pulang ke rumah, kita tetap ke kantor, dan ketika tubuh kita tahu bahwa lu tuh harusnya lari loh dari hal ini loh. Lu harusnya pergi loh dari hal yang membahayakan lu gitu. Tapi badan kan nggak ngerti kan. Maksudnya
otak kita sebenarnya juga nggak ngerti, otak kita sebenarnya goblok, sebenarnya bego gitu. Tapi ya udah karena kita tetap datang ke situ dan artinya kortisolnya tetap tetap tinggi, itu yang artinya fungsi-fungsi lain tadi gue bilang itu fungsi lain itu yang jadi turun gitu. Nah, eh, makanya penting balik lagi untuk kita sadar bahwa cara kerja otak kita, cara kerja badan kita tuh itu ketika kita stres, kita burnout itu dipengaruhi oleh kortisol. Nah, gimana dong cara cara ngatasinnya kalau udah kebanyakan kortisol gimana? Nah, ini yang gue bilang untungnya si kortisol ini dia punya lawannya gitu. Artinya ada hormon-hormon yang memang berfungsi untuk bisa bikin kita ngerasa lebih happy, ngerasa lebih produktif, kita bisa lebih punya trust sama orang gitu. Nah, ini yang gue sebut sebagai EDSO, EDSO gitu. EDSO ini gue bilang ya lawannya si kortisol lah ya gitu. Simple E-nya itu endorfin, D-nya itu dopamin, S-nya itu serotonin, O-nya itu oksitoksin. Nah, E dan D, endorfin dan dopamin ini yang gue bilang hormon yang egois gitu. Karena dia fungsinya untuk ke diri kita sendiri, untuk individual. Nah, serotonin dan oksitosin itu yang sifatnya nggak egois, yang sifatnya selfless gitu, yang sifatnya tanpa pamrih gitu. Si serotonin dan oksitosin ini yang berhubungan dengan bagaimana kita dengan relationship kita dengan orang sekitar kita, trust kita dengan orang lain gitu, support system kita. Nah, ini yang sifatnya dia lebih tidak egois gitu. Nah, si endorfin ini simpel aja ya, gue nggak mau terlalu panjang ngomongin ininya, gue cuma kasih ini simpel aja. Endorfin ini paling sering ketika kita misalnya nge-gym atau misalnya kita melakukan aktivitas fisik yang kita kayak lari atau nge-gym lah biasanya paling sering. Nah, makanya kenapa endorfin ini suka disebut kalau misalnya orang itu kecanduan lari nih, gue kecanduan gym ya karena memang tubuh kita ngeluarin endorfin ini gitu. Memang tujuan endorfin adalah untuk menutupi physical pain gitu. Karena kan lu kan lari ya, maksudnya lu lagi lari, lu lagi nge-gym, badan lu kan di stretch, badan lu ngerasa sakit nih, ototnya sakit nih, lu ke stretch nih gitu. Dan instead of ngerasa sakit, badan kita akan ngeluarin si endorfin itu, kita ngerasanya happy ya gitu. Gue pleasure. Makanya kenapa orang cenderung kalau pas habis lari dia akan nge-push lagi dirinya untuk kayak gue pengen lari lagi, gue pengen nge-gym lagi. Ya karena tubuh nge-masking physical pain itu dengan endorfin, dikeluarin endorfin gitu. Dan ini yang bisa teman-teman pakai juga, salah satunya ketika teman-teman ngerasa ini efek kortisolnya lagi tinggi nih, coba lakuin aktivitas fisik yang yang bakar lemak kah, lari kah, atau apapun itu, tapi ya sudah gitu, push your body to the limit. Jadi ketika udah di level bahwa gue ngerasa sakit nih, gue ngerasa capek, gue ngerasa pegel, badan akan ngelepasin si endorfinnya itu. Gitu. Makanya kenapa gue juga berencana untuk lari. Jadi artinya gue tahu belakangan ini juga gue kayaknya sudah mulai mengarah, gue mau stres lagi nih gitu. Jadi ya udah kayaknya gue mau mesti lari gitu. Makanya gue udah beli sepatu, udah ada baju buat lari, udah ada siapin celana gitu. Tapi sayangnya rencananya belum terrealisasi. Gue belum punya ini buat larinya gitu. Belum punya motivasi dan niatnya buat larinya gitu. Oke. Terus itu endorfin. Yang kedua itu dopamin. Dopamin itu berhubungan dengan sense of achievement, sense of progress. Jadi ini biasanya dikeluarin tubuh ketika kita tahu bahwa kita udah nge-hit satu goal, misalnya ada to do list, misalnya kita bikin seharian itu dan kemudian gue udah berhasil checklist ini, gue udah berhasil ngerjain ini, gue udah berhasil achieve ini, atau misalnya gue belum selesai sih, tapi mungkin gue udah bikin progress ini gitu. Dan ini yang mungkin paling dibutuhkan tubuh adalah ketika kita tahu bahwa secara mata, secara vision kita bisa ngelihat itu tercapai. Kita bisa ngelihat bahwa itu sudah terrealisasikan atau at least kita sudah ada progres ke sana gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya banyak orang-orang yang menyarankan lu kalau bikin goal itu lu catat. Kenapa? Biar mata lu ngelihat. Bahkan otak kita kan goblok ya gitu. Kalau untuk ngebayangin sesuatu yang
apa, mungkin terlalu jauh, ngawang-ngawang, terlalu kompleks, agak sulit, ya udah lu tulis aja, make it visible, bikin itu jadi sesuatu yang lu bisa bisa lihat, lu bisa bisa baca, dan kemudian badan lu akan mengkondisikan itu untuk lihat, gue udah berhasil ngechecklist ini, gue udah berhasil ngerjain ini. Gitu. Jadi ketika mata lu sendiri ngeliat itu, badan lu akan keluarin si dopamin ini karena bagi dia berhubungan dengan sense of progress, sense of achievement. Gue udah berhasil ngehit goal, gue udah berhasil ngerjain ini, gue udah berhasil ngelakuin ini, gue udah berhasil itu. Jadi badan badan akan ngeluarin itu. Nah, dua itu tadi ya berhubungan dengan diri sendiri. Ketika ngomongin serotonin, serotonin itu yang berhubungan dengan leadership. Jadi kalau kalau misalnya kita a social animal kan kita juga butuh ngerasa kita di accept nih, kita di approve, kita diterima lingkungan kita, keluarga kita, peer teman-teman kita, kemudian juga mungkin orang-orang kantor kita butuh ngerasa diterima, dan kita juga butuh ngerasa di respect. Kita juga butuh ngerasa bahwa orang lain menghargai kita, orang lain sadar akan keberadaan kita. Jadi ketika kita tahu bahwa kita di respect, kita disukain orang lain, kita diterima orang lain, tubuh akan kirimin itu serotonin itu, gitu, dikeluarin serotonin itu. Nah, yang terakhir oksitosin itu yang ngomongin soal trust, itu yang ngomongin soal, makanya ini berhubungan biasanya kalau kalau kita ke pasangan, ke pacar, ke suami, ke istri gitu ya. Oksitosin ini akan keluar ketika kita ngerasa kita disayang, we are loved, dan kita dipercaya, kita di apa ya, diandalkan, kita ya dipercaya gitu. Dan ini yang dua ini, yang terakhir ini, serotonin dan oksitosin ini yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Gimana gue di circle gue, gimana gue dengan teman-teman gue, dengan keluarga gue di accept nggak, gue diterima nggak gitu. Dan itu yang bisa menghambat menggantikan si kortisol. Karena balik lagi, ketika badan lu, ini yang gue tahu ya, ketika badan lu ngeluarin kortisol lagi muncul, si oksitosinnya dihambat, oksitosinnya jadi nggak bisa keluar gitu. Makanya kalau nggak salah siapa yang pernah bilang ya, ada satu peneliti pernah bilang, lu nggak bisa ngerasa lu nggak bisa ngerasa seneng dan takut di waktu yang bersama, lu nggak bisa ketawa di waktu lu takut. Kalimat persisnya dia kayak gitu. Coba aja kalian coba deh gitu, misalnya kalian lagi takut, kalian bisa ketawa nggak gitu, kayak nggak bisa gitu, karena berarti ya itu dia akan ngehambat hormon positifnya itu tadi. Jadi ketika kortisol lagi keluar, itu oksitosinnya terutama itu akan dihambat, itu akan dikurangin gitu. Makanya balik lagi, ketika kalian tahu bahwa ya sudah gitu, kalian lagi ngerasa stres, coba cari hal-hal yang bisa bikin ETSO-nya itu naik lagi, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin itu gitu. Dan caranya bisa beda-beda gitu. Maksudnya untuk gue personally, gue nggak bisa kalau liburan gitu. Mungkin orang bilang, lu stres, lu butuh libur gitu. Buat gue enggak, buat gue liburan itu justru malah bikin stres baru gitu. Karena abis liburan kan tetap aja misalnya masalahnya tetap ada kan gitu. Gue tidak bisa selesaiin itu gitu. Ya mungkin gue bisa kabur sementara, gue bisa refresh, gue bisa recharge lagi, tapi habis itu udah gue tetap bakal balik ngerjain itu lagi gitu. Makanya balik lagi, you guys need to find out gitu, apa yang terjadi sama badan kalian sendiri, apa yang lagi terjadi sama hidup kalian belakangan ini, dan itu yang kalian bisa mulai cari tahu apa yang bisa meningkatkan ETSO-nya itu gitu. Apa yang bisa meningkatkan endorfin, artinya mungkin kalian lari, melakukan kegiatan fisik, atau mungkin kalian tadi ya, si dopamin, kalian tahu bahwa kalian punya goal, kalian punya satu kerjaan, kalian udah bisa selesaiin, kalian bisa checklist itu gitu, atau bisa jadi berhubungan sama si serotonin sama oksitosin ya gitu. Kalian bangun hubungan sama orang lain, kalian ngerasa bahwa gue di trust, gue dipercaya, mungkin gue punya istilahnya tempat sampah di mana gue bisa curhat, gue bisa keluar unek-unek gue gitu. Itu aja. Jadi ketika kalian bisa ngelakuin 4 itu yang bisa keluarin ETSO-nya itu, si kortisolnya juga bakal turun gitu. Kortisol juga bakal nggak dikeluarin gitu. Dah paling itu sekilas pelajaran tentang biologi.
gue dari ngomong capek. Gantian deh, kalian ada mau sharing nggak? Kalian ada yang mau nanya mungkin atau ada yang mau berbagi gitu. Tapi kurang lebih itu sih yang gue bisa share ke kalian tentang pengalaman gue dan apa yang gue pelajari tentang si burnout ini gitu. Ya semoga itu bisa bisa kalian dapat insight gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh. Kalau nggak mau nyalain mic-nya di chat juga boleh. Gue minum dulu. Oke, itu aja. Thank you teman-teman semua yang udah datang. Gitu. Semoga gue bisa ngobrol lagi sama kalian Sabtu Thank depan you, di jam Do. yang Thank sama you, di jam Klop. 10. Atau kalau misalnya ada yang mau kepikiran eh, mau coaching dong, mau session pribadi dong gitu, boleh japri aja gitu. Gue masih available buat counseling atau misalnya mau coaching atau cuma sekedar dulu gue butuh teman ngobrol, teman curhat aja gitu. Ya udah gitu aja. Dah, thank you. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu. Semoga Thank apapun yang kalian you. kerjain hari ini jadi produktif ya. Thank you semua. Bye. Bye Bye. bye. Bye, Do. Bye semuanya.